sedikit lagi makanya kan. kita kalau panen yang begini nggak boleh dipanen, biarpun ada sedikit hitam nggak boleh dipanen. Itu bedanya dengan yang dari mana, dari Minang. Dari Minang tuh hitam dikit diambil semua sama dia, karena nanti dalam sehari 2 hari dia merah. Udah masak dia kan. Kita enggak. Tolong, permisi dokter. Berapa batang keseluruhannya Pak Dokter? 1000 batang. Terus tanamannya udah berapa ini, cabenya udah berapa umurnya udah berapa ini bulan? 3 bulan kurang 5 hari. 3 bulan kurang 5 hari. Berarti udah panen udah berapa kali Pak Dokter? Ini yang keempat. Yang keempat ya. Hasilnya untuk panen pertama berapa Pak? Pertama 4 kilo. Habis itu 14 kilo. Yang ketiga 19 kilo. Nah yang ini berapa nih? Bisa mungkin ini sekitar 14 kilo. Jadi besok yang banyak. Jadi total keseluruhannya kira-kira seberapa ini sampai saat ini? Kalau saat ini sudah sekitar 57 kilo. 57 kilo. Bawa kemana Pak Dokter? Masih langsung ke customer, sistem online aja, telepon. Apa motivasinya sampai seperti ini gitu? Kepikirannya sampai segini? Pertama yang saya suka itu adalah komoditas cabai ini di Sumatera, khususnya Sumbar Riau, itu kita penggila cabai setiap masyarakatnya, sehingga kalau kita bisa menanam cabai yang bagus itu pasti akan laku. Hanya memang pasang surut harganya. Dalam keseharian kan dokter aktif di RSUD, apa nggak menyita waktu dokter atau menghalangi dokter yang lain, bukan dokter lah, tidak mengganggu? Nah, awalnya dulu waktu belajar, memang ya saya banyak di sini, setiap kali siang saya nggak istirahat, saya tengok tiap hari. Karena sekarang kita punya pegawai yang memang sudah mahir, ya sudah bisa dilepas. Hanya sistem semprot dan sistem kocor selalu konsultasi dengan saya, dan saya tengok dulu, kayak mendiagnosa jadinya. Kayak dokter gitu, tapi dokter cabai. Oh ini kurang ini, oh ini kurang ini gitu. Ini yang bagus tidak kena jamur daun. Berarti boleh lah ya dokter cabai nanti kan gelarnya. Dokter Alfredo, dokter cabai Kwansing bilang kan. Siap. Ya belum lah. Tapi ini kami gagal terus waktu itu. Selama 4 tahun tuh sering gagal. Bangun, tapi kita nggak pernah berhenti. Ini pun belum sempurna sekali sih, masih banyak yang keriting. Tapi tertolong dengan hujan ini. Targetnya ada nggak dok? Iya, nanti kalau kita sudah mahir, kita akan coba buka lahan luas sampai setengah atau 1 hektar. Jadi kita bisa, apalagi nanti kalau jalan-jalan bagus kan, kita berani bersaing dengan yang lain. Kita berani, cuman sekarang kita belajar. Karena memang modalnya sangat besar Untuk perawatannya. Ya, 1 pohon ini sekitar 10.000 nih. 10.000. 1 pohon. Tapi hasilnya lebih Ya, 1 pohon tuh apanya? dari modalnya. Ya, tergantung harga pasar. Jadi kalau kita di Sumatera ini cabai itu jarang di bawah 20. Kalau di Jawa bisa sampai 8.000, 6.000 sekilo. Itu yang luar biasa. Perawatannya Jadi dibuang akhirnya. Iya, Kalau di kita di sini enggak. Kita semua suka cabai. Masyarakat kita suka cabai. Makanya itu. Jadi kita masih, dan perawatan cabai ini susah. Untuk lahan ini berapa luasnya dok? Nggak sampai ya? Ini cuman 30 kali 26 kan dipotong rumah. Paling cuman 1.000 meter, nggak sampai, cuman 1.000 batang kita nih kan. 1.000 batang tuh luasnya paling berapa? Berarti bisa mempekerjakan karyawan berapa orang dok? Tergantung, karena kita sistemnya masih harian kan. Nah, kadang-kadang 1, kadang-kadang 2. Kalau lagi panen semua mau ikut, ada 3, 4. Itu lumayan membuka lapangan kerja dok. Ya kalau besar, kalau ini ya tapi memang saya mempekerjakan keluarga ini memang betul-betul, dia nggak kerja di sini, nggak ada pekerjaan lain, memang betul-betul nggak punya uang. Karena kerja di tempat lain kan nggak bisa
nggak bisa rutin, Mm-mm. paling sehari 2 hari. Nah, kalau di sini mereka bisa rutin, tapi nggak banyak, paling 1 orang. Cuman kadang-kadang saya ajak 2 orang kalau sedang membersihkan. Dan prinsip cabai itu lingkungannya harus bersih, jadi dia sehat. Ini saja masih banyak yang busuk kan, tengok kan? Nah, ada yang busuk, ini temakan lalat buah. Jadi satu batang ini bisa menghasilkan berapa kilo nih dok? 1 kilo. 1 kilo ya. Sekali Kalau panen. kalau teorinya mereka bisa satu seperempat teorinya, tapi kita nggak bisa paling 1 kilo. Ada himbauan enggak untuk petani-petani cabai yang formula, Dok? Nah, petani cabai yang pemula harus belajar dulu, betul-betul baca buku, belajar, jangan menanam kecuali dia punya uang lebih. Jadi dia belajar dalam kegagalan dan harus tanya, Harus banyak tanya. nggak bisa diam-diam, pasti gagal Iya. dan bisa stres. Ini pupuk ayamnya ini 75 karung. Pupuk kandang ya? Pupuk kandangnya waktu awal dulu Mm-mm. kita taruh di tengah ini. Setelah buat gundukan sebelum ditutup kita sebar gitu semua. Satu karungnya 10.000. Satu karung. Kami ngambil di Pangean ya. Mm-mm. Kandang ayam Close House punyanya si Pak Rezik. Yang di penghijauan itu ya? Enggak, yang di Pak Rezik, kandang Sako. ayam Close House Oh, Sako. yang di Pangean pasar masuk. Susu remaja. Oh, Susu remaja tuh. oh cek. Ah. Dicek. Ricek ya. Pak Ricek. Iya. Nah, itu dia. 75 karung. 10.000 satu karung. Nah, itu awal. Jadi waktu awal itu kita pengolahan kan dia biasanya asam. Kita kasih dolomit ya supaya dia tidak asam gitu. Kita sebar. Ini aja pengolahan kita masih belum bagus ya. Belum maksimal. Nanti setelah ini kita mau coba sistem yang digunakan di Jepang. Dia tanpa pupuk kandang itu bagus hasilnya. Nah tapi kan dia jadi tidak organik kan. Kalau kita kan masih organik kombinasi. Hanya risiko organik itu jamurnya tinggi. Jadi kita ada obat anti jamurnya. Makanya selamat ini. Tidak ada. Bagus-bagus ya dok, besar-besar Iya, panjang. ini bagus. Tergantung bibitnya. Kalau yang Lado F1 itu bibitnya cabenya kecil, panjang gitu. Mm-mm. Kalau ini dia lebih besar. Ini bibit nomor 1 ini lebih mahal, paling mahal. Satu Itu sekitar 160. Kalau Lado F1 di bawah itu 145. Apa bibit yang digunakan ini? Ini F1. laba F1 Oh, laba F1. dari Panah Merah. Dia umur 2,5 bulan sudah panen. Ini kan 3 bulan kurang. Kalau Lado F1 itu umur 3 bulan lebih baru panen. Tapi Ini dia lebih cepat. tapi dia tinggi. Iya. Mm-mm. Pohonnya ya. Kalau dipelihara betul dia bisa 2 kilo satu pohonnya. Tapi itu musuhnya banyak. Ada pesan-pesan enggak dok? Untuk mungkin untuk keluarga rumah tangga, ini kan bisa di-support Iya, sebetulnya kalau umumnya keluarga-keluarga kita yang punya halaman bagusnya dicobalah tanaman ini. Coba nanti ya. Walaupun hanya untuk memenuhi kebutuhan sendiri Dari ya. cabai kita aja Mm-mm. dikeringkan terus disebar gitu. Terus itunya kasih pupuk kotoran tuh dia nggak boleh langsung. Misalnya kita ada kotoran ayam kan, taruh di tanah diaduk, biarkan dulu. dulu. Kalau mau cepat itu disiram EM dengan sudah dicampur gula sedikit, sudah diaktifkan, siram. Nah itu nanti 2 minggu udah bisa dipakai tanah itu. Tapi kalau enggak, dia mau 2-3 bulan baru bisa dipakai. Kalau enggak panas mati dia. Nah kan itu. Jadi disiram EM4 itu, tapi dia harus dikasih gula gitu. Kalau 1 liter itu kita kira-kira kan 1 kilo. Nah, kalau cuma sedikit ya 1 sendok diaduk gitu. Siramkan di kotoran ayam kita itu, tutup tanah,
2 minggu lah udah fermentasi, udah bisa dipakai. Kalau ibu-ibu mau sebetulnya dia bisa, sehingga dia tidak perlu beli, kan kadang-kadang Iya. mahal. Iya. Ini saya duga Desember mahal. Sekarang Kenapa? harganya berapa ada? Sekarang udah sekitar 40-an. Tapi cabai-cabai yang di pasar ini karena dia dari jauh, kadang-kadang kualitasnya sudah turun, tidak segar, kalah dengan kita. Kita nih kalau disimpan di kulkas 1 bulan masih nggak apa-apa, dia aman, dia bagus, Masih awet. awet. Ya, udah ya.